Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauz Muhammad dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Jadi pengertiannya adalah aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara itu. Jadi aspek-aspek yang sifatnya itu sudah alamiah, sudah ada dan melekat pada negara tersebut gitu. Nah, yang aspek pertama dari aspek Trigatra ini ada aspek geografis ya. Jadi geografis itu suatu negara adalah geografis suatu negara adalah sesuatu pada permukaan bumi yang dapat dibedakan antara hasil dan proses serta hasil ulah manusia dan memberikan gambaran tentang karakteristik keluar maupun ke dalam. Nah, geografis Indonesia itu sendiri, ya Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografi berada di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis ini sangat penting karena menandakan bahwa Indonesia punya suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalur lintas silang dunia. Nah, yang kedua adalah aspek kekayaan alam. Jadi kekayaan alam itu adalah segala sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, di laut, di udara, di dalam suatu wilayah negara. Nah, aspek kekayaan alam di Indonesia, yaitu Indonesia juga mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan banyak ditemukan, dari mulai Sabang sampai Merauke. Selain itu, berbagai bahan galian strategis terbesar secara tidak merata di berbagai pulau. Sumber daya alam harus diolah dan dimanfaatkan dengan maksimal. Yang ketiga, adanya aspek kependudukan. Jadi, di kependudukan itu adanya penduduk ya. Jadi, penduduk itu adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh negara. Nah, ada juga faktor keadaan penduduk. Nah, keadaan penduduk itu kuantitas penduduk dan kualitas penduduknya itu. Jadi faktor kuantitas penduduk terkait dengan jumlah dan sebaran penduduk, sementara faktor kualitas terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan gaya hidup. Nih, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan penduduk ini. Yang pertama ada faktor jumlah penduduk. Faktornya itu adalah kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Kedua ada faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, yaitu umur, kelamin, agama, suku, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Nah, distribusi yang dapat memenuhi persyaratan keamanan, kenyamanan, yaitu penyebaran yang merata. Nah, jadi sekian saja dari saya. Di samping ini, teman saya akan menjelaskan aspek-aspek lainnya dari wawasan Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Abdullah. Saya akan menjelaskan tentang 3 aspek Pancagatra. Yang pertama, apa itu Pancagatra? Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Di sini ada 3 aspek, yaitu sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Yang pertama, saya akan membahas sosial budaya. Unsur budaya masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen dari segi sosial, budaya, masyarakatnya. Yang kedua ada politik. Politik diartikan sebagai asas haluan dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan oleh kekuasaan. Karena itu, masalah politik selalu dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah. Yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Adalah upaya rakyat semesta dengan angkatan keamanan sebagai intinya mengamankan bangsa dan negara serta hasil perjuangannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek Pancagrata. Aspek-aspek Pancagrata terdiri dari 5, yaitu ideologi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan, dan ekonomi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu Pancagrata. Pancagrata adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan atau aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Di sini saya akan menjelaskan 2 aspek. Yang pertama ada ideologi. Ideologi adalah suatu negara yang diartikan sebagai guiding of principle atau prinsip yang dijadikan dasar satu bangsa. Ideologi juga bisa diartikan ialah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupannya. Tujuan adanya ideologi ini adalah untuk mencapai kesetaraan atau kesejahteraan bersama di masa yang akan datang. Aspek tersebut sangat penting sehingga ia masuk ke dalam salah satu aspek-aspek Pancagrata. Yang kedua ada ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa atau untuk kesejahteraan rakyat. Aspek ekonomi ini memiliki kekuatan materi untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Semakin baik kekuatan ekonomi negara, maka semakin baik pula kehidupan masyarakatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Ramansyah dari 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar gatra dalam wawasan Nusantara. Hubungan antar gatra dalam wawasan Nusantara itu terdapat adanya gatra geografi. Gatra geografi ini itu gatra geografi yang mempunyai karakter geografi mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alamnya. Dan kekayaan alam ini pun dapat mempengaruhi karakter geografinya. Terus yang kedua tuh ada antar gatra geografi dan gatra kependudukan. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan ini tuh adalah bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan yang dipengaruhi persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi, dan sebaliknya juga karakter geografi tersebut mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. Yang ketiga itu ada antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam ini itu adalah kehidupan dan penghidupan pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Anugrah dari 10 IPA 1. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan hubungan antar gatra poin keempat. Hubungan antar gatra dalam Pancagatra. Artinya, setiap gatra dalam Pancagatra memberi kontribusi pada gatra lain dan sebaliknya. Yang pertama ada antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua ada antara gatra sosial, budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga ada antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang selanjutnya yang keempat ada antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan yang terakhir ada antara gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferdi Gajah Sumara dari kelas 10 IPA 1 ingin menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara adalah penerapan dari wawasan Nusantara yang tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang selalu mendahulukan kepentingan bersama. Lalu implementasi wawasan Nusantara terbagi menjadi 5. Pertama ada ideologi, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan politik.
Lalu saya akan menjelaskan pertama ideologi. Oke, ideologi implementasi wawasan Nusantara di bidang ideologi. Pertama, menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 sebagai pegangan hidup. Lalu mempelajari ideologi lain dengan tetap berdasarkan pada Pancasila untuk memahami keadaan yang terjadi. Lalu yang ketiga, tidak menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Oke, lanjut ke bidang ekonomi. Pertama, menghargai dan membeli produk dalam negeri. Lalu yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia dengan baik. Yang ketiga, memanfaatkan pasar internasional dan regional dengan bijak. Lalu kita ke bidang pertahanan dan keamanan. Pertama, di bidang pertahanan keamanan kita membantu dan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah NKRI. Lalu ikut berpartisipasi upaya bela negara. Lalu di bidang sosial budaya ada menghindari dan mencegah sifat individualisme, ada melestarikan budaya daerah dan nasional. Yang ketiga, membaur dengan masyarakat dan membangun persatuan. Yang terakhir ada di bidang politik. Satu, mempelajari pendidikan kewarganegaraan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Lalu ada turut serta dalam pesta demokrasi. Yang terakhir ada berpartisipasi dalam pemerintahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.